Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Afrika Channel. Pada kesempatan kali ini akan membahas soal SKBPAI 2020 tentang fikih mawaris atau faraid. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini agar bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Hukum mempelajari ilmu mawaris adalah A wajib, B fardu kifayah, C sunnah, D mubah. Jawabannya adalah B ya, fardu kifayah. Jadi hukum mempelajari ilmu mawaris adalah fardu kifayah. Selanjutnya soal nomor 2. Di bawah ini adalah beberapa sebab seseorang mendapatkan warisan kecuali A nasab hakiki, B wala, C musaharah, D kesamaan agama. Jawabannya adalah D ya, kesamaan agama. Pembahasannya, sebab-sebab seseorang mendapat warisan adalah 1. Nasab hakiki, disebabkan hubungan nasab, contohnya adalah anak, cucu, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wala atau nasab hukumi, ini dikarenakan memerdekakan budak. Kemudian yang ketiga, musyaharah atau pernikahan yang sahih, misalkan adalah suami istri. Kemudian nomor 3, di bawah ini yang bukan rukun waris adalah A mawaris, B al mawaris, C al warisu, D al maurusu. Jawabannya adalah A ya, mawaris. Pembahasannya, rukun waris ada 3, yaitu al mawaris atau pewaris, 2 al warisu ahli waris, kemudian yang ketiga adalah al maurusu atau harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah mati. Jadi yang bukan rukun waris adalah A ya, mawaris atau ilmu tentang warisan, ini namanya mawaris. Kemudian nomor 4, dalam ilmu mawaris ahli waris yang lebih dekat dapat menjadi penghalang bagi ahli waris yang jauh sehingga bagiannya berkurang atau bahkan tidak mendapatkan bagian, disebut A asobah, B ashabul furud, C hijab, D dzawil furud. Jawabannya adalah C ya, hijab. Jadi hijab ini adalah ahli waris yang lebih dekat dapat menjadi penghalang bagi ahli waris yang jauh sehingga bagiannya berkurang atau bahkan tidak mendapatkan bagian. Nah, ini akan saya bahas di slide selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Secara umum hijab dibedakan menjadi A 3 macam, B 4 macam, C 5 macam, D 2 macam. Jawabannya adalah D ya, 2 macam. Hijab dibagi menjadi 2, yaitu 1 hijab bil wahsi, terhalang karena sifat, contoh karena ia membunuh si pewaris atau beda agama ataupun budak. Jadi hijab bil wahsi ini dikarenakan sifatnya, contoh misalkan ada orang membunuh ayahnya, nah maka si anak tadi terhijab oleh sifatnya atau hijab bil wahsi, sehingga dia tidak mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua, hijab hirman, yaitu ahli waris yang dekat menjadi penghalang ahli waris yang jauh, yaitu ada 2 macam. Hijab nusan, yaitu ahli waris yang jauh berkurang bagiannya. Jadi misalkan ada pewaris, ini dia meninggalkan ahli waris ayah dan anak.
maka si ayah ini bagiannya akan berkurang karena sudah ada anaknya. Kemudian hijab hirman, ini ahli waris yang jauh tidak mendapatkan bagian. Jadi ahli waris yang jauh bahkan tidak mendapatkan bagian. Contohnya misalkan si pewarisnya ini mempunyai ahli waris ayah dan kakek, maka si kakeknya ini tidak mendapatkan warisan karena terhijab oleh ayah. Jadi seperti itu. Atau misalkan kasus lagi ahli warisnya itu anak dan cucu, maka cucunya ini tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh anaknya. Seperti itu. Semoga jelas ya. Kemudian nomor 6, di bawah ini adalah ahli waris yang tidak terhijab kecuali A cucu, B ayah, C ibu, D suami. Jawabannya adalah A ya, cucu. Pembahasannya ahli waris yang tidak terhijab adalah sebagai berikut. 1 anak kandung laki-laki, 2 anak kandung perempuan, 3 suami, 4 istri, 5 ayah, 6 ibu. Jawabannya adalah A ya, cucu tadi ya. Jadi ahli waris yang tidak terhijab adalah anak kandung laki-laki, anak kandung perempuan, suami, istri, ayah, ibu. Nah, ini untuk nomor 1, untuk suami, istri, ayah, ibu hanya berkurang saja ya kalau ada anaknya, tapi tetap memperoleh warisan. Jadi tidak ada yang alasan bahwa suami, istri, ayah, ibu ini tidak mendapatkan warisan. Kemudian nomor 7, berdasarkan ketentuan perolehan bagian harta warisannya, ahli waris dibagi menjadi A 2 macam, B 3 macam, C 4 macam, D 5 macam. Jawabannya adalah A ya, 2 macam. Pembahasannya, ahli waris dapat dibagi menjadi 2 macam jika dilihat dari segi ketentuan perolehan bagian harta warisnya, yaitu ashabul furud adalah ahli waris yang perolehan harta warisannya sudah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi ashabul furud ini sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian asobah, bagian harta yang diterima oleh ahli waris yang besarnya belum diketahui secara pasti atau bisa disebut sisa dari ashabul furud. Jadi kalau asobah ini adalah sisa dari ashabul furud. Nah, kedua hal inilah yang menjadi kunci dalam menghitung soal tentang warisan. Nah, ini kalau tidak paham kedua hal ini maka akan mengalami kesulitan. Jadi kuncinya di dua hal ini, ashabul furud dan asobah. Kemudian selanjutnya nomor 8, bagian istri jika tidak memiliki anak atau cucu adalah A 1/4 bagian, B 1/2 bagian, C 1/3 bagian, D 1/8 bagian. Jawabannya adalah A ya, 1/4 bagian. Pembahasannya, istri ini jika tidak memiliki anak atau cucu mendapatkan 1/4 bagian, dan jika memiliki anak atau cucu mendapatkan 1/8 bagian. Jadi jawabannya A ya, karena di dalam soal ini istri tidak memiliki anak atau cucu. Kemudian nomor 9, perolehan harta waris suami jika memiliki anak atau cucu adalah A 1/4 bagian, B 1/2 bagian, C 1/3 bagian, D 1/8 bagian. Jawabannya adalah A ya, 1/4 bagian. Pembahasannya, suami akan mendapatkan 1/2 bagian
jika tidak memiliki anak cucu, dan 1/4 bagian jika memiliki anak atau cucu. Karena di soal memiliki anak atau cucu berarti jawabannya adalah 1/4 bagian. 1/4 bagian karena memiliki anak atau cucu. Kemudian nomor 10, perolehan harta waris anak perempuan jika sendiri atau tidak ada anak dan cucu. A 1/4 bagian, B 1/2 bagian, C 1/3 bagian, D 1/8 bagian. Pembahasannya jawabannya adalah B ya, 1/2 bagian. Pembahasannya perolehan harta waris anak perempuan jika sendirian tidak ada anak atau cucu ini 1/2 bagian. Jika dua anak perempuan tidak ada anak dan cucu laki-laki, maka bagiannya adalah 2/3. Nomor 11, perolehan harta waris anak laki-laki adalah 1/4 bagian, B 1/2 bagian, C 1/3 bagian, D asobah. Jawabannya adalah D ya, asobah. Perolehan harta waris anak laki-laki asobah atau sisa seluruh harta atau sisa dari ashabul furud dengan ketentuan jika memiliki anak perempuan maka perbandingan antara anak laki-laki dan perempuan 2:1. Jika hanya anak laki-laki saja maka yaitu sisanya semuanya untuk anak laki-laki. Misalkan anak laki-lakinya 2 maka dibagi 2, anak laki-lakinya 3 dibagi 3, seperti itu. Kemudian nomor 12, perolehan harta waris ayah kandung jika memiliki anak atau cucu adalah A 1/4 bagian, B 1/2 bagian, C 1/6 bagian, D 1/8 bagian. Jawabannya adalah C ya, 1/6 bagian. Ayah kandung jika tidak memiliki anak atau cucu 1/3 bagian, jika memiliki anak cucu 1/6 bagian. Jadi ayah kandung ini akan mendapatkan 1/3 jika tidak memiliki anak. Kalau memiliki anak bagiannya menjadi 1/6. Nah ini sebelum lanjut ke nomor 13 ini sudah saya rangkumkan ashabul furud dalam ilmu mawaris. Nah ini akan menjadi dasar teman-teman dalam mengerjakan soal dalam menghitung mawaris. Kalau ini belum paham, nah ini akan mengalami kesulitan. Tapi kalau sudah paham insya Allah tidak akan mengalami kesulitan. Nah ini yang pertama adalah istri. Jika ada anak atau cucu 1/8, kalau tidak ada anak atau cucu 1/4 ya. Kemudian yang kedua suami, jika ada anak 1/4, kalau tidak ada anak 1/2. Kemudian nomor 3, anak perempuan jika sendiri tidak ada anak cucu 1/2. Kemudian jika 2 atau anak perempuan tidak ada anak atau cucu laki-laki maka 2/3. Kemudian kalau anak laki-laki sendiri atau bersama anak atau cucu lain adalah asobah, pembagian harta, sisa pembagian harta, mohon maaf. Kemudian kalau dengan ketentuan anak perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Kemudian yang kelima ayah, yaitu kalau ada anak atau cucu ini 1/6, kalau tidak ada anak atau cucu 1/3. Sedangkan nomor 6 ibu, jika ada anak atau cucu dan pewaris mempunyai saudara 1/6. Kemudian tidak ada anak atau cucu ini 1/3.
Nah, inilah yang biasanya ada atau muncul di dalam soal penghitungan mawaris nomor 1 sampai 6 ini sering keluar ya. Kadangkala soalnya ini nomor 1 sampai 6 ada dalam soal, kemudian nomor 7, 8 kakek nenek ini juga ada di dalam soal. Tetapi kakek dan nenek, kalau nomor 1 sampai 6 ini ada, maka kakek dan neneknya tidak mendapatkan warisan, hanya jebakan saja. Jadi lanjut, nomor 7 kakek atau ayahnya ayah, ini tidak ada ayah, maka 1/6. Kalau nenek, kalau tidak ada ibu juga 1/6. Kemudian nomor 9 saudara laki-laki atau perempuan seibu sendirian, tidak ada anak atau cucu dan tidak ada ayah, 1/6. 2 orang lebih tidak ada anak cucu dan tidak ada ayah, 1/3. Kemudian saudara perempuan kandung atau seayah sendirian, tidak ada anak cucu dan tidak ada ayah, ini 1/2. 2 orang lebih tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah, 2/3. Kemudian nomor 11 saudara laki-laki kandung atau seayah, ini adalah asobah atau sisa pembagian harta. Nah, ini ashabul furud di sini harus paham ya, kalau bisa dihafalkan. Kemudian selanjutnya akan saya bahas tentang asobah. Ada 2 macam asobah, asobah binafsihi, laki-laki yang nasabnya kepada pewaris tidak tercampuri kaum wanita, yaitu 1 anak laki-laki, 2 anak dari laki-laki atau cucu, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau keponakan, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman yang sekandung dengan ayah, paman yang seayah dengan ayah, anak laki-laki paman atau sepupu yang sekandung dengan ayah, atau anak laki-laki paman sepupu yang seayah dengan ayah. Nah, di sini yang paling atas ini yang paling kuat ya. Jadi misalkan kalau anak laki-laki sudah mendapatkan asobah, maka yang di bawahnya ini tidak mendapatkan asobah. Jadi seperti itu sampai ke bawah. Jadi misalkan tidak memiliki anak laki-laki, yang dia miliki hanya anak dari laki-laki atau cucu, maka cucunya mendapatkan asobah. Atau seterusnya, ayah mendapatkan, tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak cucu, maka akan mendapatkan asobah. Kakek, ayahnya akan mendapatkan asobah dan seterusnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, asobah bil ghairihi, ini adalah ahli waris yang menjadi asobah dengan sebab ditarik oleh ahli waris tertentu dari asobah binafsihi. Adapun persyaratannya haruslah wanita yang tergolong dalam ashabul furud. Kemudian laki-laki yang menjadi penguat harus derajat, laki-laki yang menjadi penguat harus sama kuat dengan ahli waris perempuan. Jadi dalam hal ini wanita ini bisa menjadi asobah ketika ditarik oleh ahli waris asobah binafsi. Dalam arti misalkan anak laki-laki, maka anak perempuan ini juga menjadi asobah. Dengan ketentuan tadi, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Atau misalkan ayah ya, misalkan ayah menjadi asobah, maka ibu kandungnya juga menjadi asobah. Seperti itu, asobah bil ghairihi. Kemudian selanjutnya nomor ini kita praktek penghitungan mawaris, ada 7 soal nanti. Kalau enggak 8 soal. Suami meninggal dengan ahli waris, istri ibu 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki, harta ditinggalkan 720 juta. Berapa perolehan warisan 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki? Jadi dikarenakan di sini kita mencari
anak perempuan dan anak laki-laki, maka ini adalah termasuk asobah, maka kita cari ashabul furudnya terlebih dulu. Nah, di sini yang menjadi ashabul furud adalah istri ya. Istri karena ada anak, bagiannya 1/8 dikali 720 juta sama dengan 90 juta. Kemudian ibu 1/6 dikali 720 juta sama dengan 120 juta. Nah, sehingga asobahnya sisanya yaitu 720 juta dikurangi 90 juta dikurangi 120 juta sama dengan 510 juta. Kemudian selanjutnya perbandingan anak perempuan dan anak laki-laki. Ini kita mencari jumlah perbandingannya. Karena anak perempuan tadi 1 berarti 1x ditambah anak laki-laki 2 berarti 2x sama dengan 3x. Nah 3 inilah yang akan menjadi penyebutnya ya. Anak perempuan sehingga tadi 1 berarti 1/3 kali 510 juta sama dengan 170 juta. Kemudian anak laki-laki karena tadi bagiannya 2 berarti 2/3 kali 510 juta sama dengan 340 juta. Jadi jawabannya adalah D, anak laki-laki anak perempuan 170 juta, anak laki-laki 340 juta. Semoga paham ya. Sederhana kan? Sebenarnya dalam menghitung soal seperti ini banyak cara, tapi menurut saya cara inilah yang paling mudah. Kemudian nomor 14, Abdullah wafat dengan jumlah harta 96 juta. Ahli waris terdiri dari istri, 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Berapa perolehan ahli waris 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki? Ini hampir sama seperti soal nomor 13. Pertanyaannya adalah anak perempuan dan anak laki-laki, sehingga kita cari asobahnya dulu. Langsung ke pembahasannya saja. Istri ya, karena istri karena ada anak 1/8 kali 96 juta sama dengan 12 juta. Asobahnya atau sisanya 96 juta dikurangi 12 juta sama dengan 84 juta. Nah, di soal ini anak perempuannya 2, anak laki-lakinya 2, sehingga perbandingannya 2 anak perempuan, masing-masing anak perempuan mendapat 1 bagian, berarti 1x ditambah 1x ditambah 2 anak laki-laki, karena anak laki-laki mendapat 2 bagian berarti 2x ditambah 2x, berarti total perbandingannya adalah 6x. Atau kalau yang sudah pandai itu langsung 2x ditambah 4x. 2x itu karena 2 perempuan, kemudian 4x ini karena 2 laki-laki. Jadi intinya jumlah perbandingannya adalah 6x. Nah, setelah tahu jumlah perbandingannya bisa dicari anak perempuan, 1 anak perempuan ya, berarti 1/6 dikali 84 juta sama dengan 14 juta. Kemudian anak laki-laki, 1 anak laki-laki ini 2/6 karena tadi bagiannya 2, 2/6 kali 84 juta sama dengan 28 juta. Atau yang 2/6 nya ini bisa disederhanakan menjadi 1/3, sehingga 84 juta dibagi 3 sama dengan 28 juta. Selanjutnya soal nomor 15, Markomah meninggal dunia. Ahli warisnya terdiri dari suami dan 2 anak laki-laki. Harta warisnya 400 juta, bagian masing-masing adalah langsung membahasnya saja. Suami ashabul furud ya, yaitu 1/4 karena ada anak atau cucu, berarti 1/4 kali 200 juta
sama dengan 50 juta. Asobahnya 200 juta dikurangi 50 juta sama dengan 50 juta, 150 juta. Sehingga kalau satu anak laki-laki berarti 150 juta dibagi 2 yaitu 75 juta. Sehingga jawabannya adalah B. Suami 50 juta, anak laki-laki 75 juta. Mudah kan teman-teman? Kemudian soal 16 nomor 16 ya. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris istri, anak laki-laki, dan cucu perempuan. Harta waris yang ditinggalkan 800 juta. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Langsung pembahasannya. Di sini istri ya, pertama istri ini karena ada anak, maka 1/8 dikali 800 juta sama dengan 100 juta. Kemudian anak laki-laki adalah asobah, 800 juta dikurangi 100 juta sama dengan 700 juta. Sehingga cucu perempuan terhijab sehingga tidak mendapatkan warisan. Jadi jawabannya adalah A. Istri 100 juta, B. Anak laki-laki 700 juta, cucu perempuannya 0. Selanjutnya nomor 18, seorang meninggal dengan ahli waris, ibu, ayah, saudara kandung laki-laki, dan anak laki-laki. Jumlah ahli waris 120 juta, berapa bagian saudara kandung laki-laki dan anak laki-laki? Pembahasannya, ibu karena ada anak 1/6 kali 120 juta berarti 20 juta. Ayah sama dengan ibu, 1/6 kali 120 juta sama dengan 20 juta. Nah, saudara kandung laki-laki ini 0 ya, karena terhijab oleh anak laki-laki. Sehingga anak laki-laki asobah 120 juta dikurangi 40 juta sama dengan 80 juta. Sehingga jawabannya adalah D. Saudara kandung laki-laki 0, anak laki-laki 80 juta. Selanjutnya, seorang meninggal dunia dengan ahli waris ibu, seorang saudara kandung wanita, dan paman. Jumlah harta waris 60 juta, berapa bagian masing-masing ahli waris? Ibu karena tidak memiliki anak atau cucu, bagiannya adalah 1/3 kali 60 juta sama dengan 20 juta. Saudara kandung wanita karena pewarisnya tidak memiliki anak, maka bagiannya adalah 1/2 dikali 60 juta sama dengan 30 juta. Nah, pamannya ini asobah ya, asobah berarti 60 juta dikurangi 20 juta tambah 30 juta berarti 60 juta dikurangi 50 juta sama dengan 10 juta. Jadi jawabannya adalah C ya, ibu 20 juta, saudara kandung wanita 30 juta, paman 10 juta. Next, soal nomor 20, seorang meninggal dunia dengan ahli waris ibu, ayah, saudara kandung laki-laki, dan anak laki-laki. Jumlah harta waris 600 juta, berapa bagian saudara kandung laki-laki? Pembahasannya ini soal jebakan ya. Saudara kandung laki-laki ini terhijab oleh anak laki-laki sehingga tidak mendapatkan warisan atau 0. Ini saya bahas semuanya ya. Ibu ini karena ada anak 1/6 kali 600 juta sama dengan 100 juta. Kemudian ayah 1/6 kali 600 juta sama dengan 100 juta. Sehingga anak laki-laki ini asobah 600 juta dikurangi
100 juta tambah 100 juta berarti 200 juta sama dengan 400 juta. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga menambah pengetahuan teman-teman terkait mawaris ya. Apabila salahnya saya mohon maaf. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe